Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcast kita kali ini, yaitu suara dari arsip. Kalian tahu nggak sih guys, yang belakangan viral ini mengenai anggota DPR yang katanya sih sedang berjoget ya karena kenaikan gaji pada saat rapat DPR dengan iringan lagu. MKD menghadirkan pembina koordinator orkestra Universitas Pertahanan untuk bersaksi dalam sidang MKD terkait dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR saat sidang tahunan 15 Agustus 2025 lalu. Pembina koordinator orkestra Unhan, Letkol Suwarko menyebut reaksi anggota DPR yang berjoget saat penampilan orkestra rangkaian sidang tahunan MPR DPR DPD RI murni karena terhibur, bukan karena adanya informasi kenaikan gaji anggota DPR. Letkol Suwarko mengaku dirinya tidak mendengar adanya informasi kenaikan gaji. Selama persidangan berlangsung, respon dari peserta sidang maupun penonton yang ada di sana saat itu adalah karena murni terhibur, Bapak. Murni terhibur dengan penampilan kami yang menampilkan utamanya saat itu dua lagu, yaitu Sajodo dengan Kemu Pamire. Jadi murni terhibur bukan karena ada ya informasi yang keliru seolah-olah ada kenaikan gaji daripada anggota DPR, bukan. Siap, bukan itu Bapak. Karena seingat saya saat itu saya kebetulan mengikuti atau ada di ruangan tersebut dari sebelum acara dimulai sampai selesai. Saya tidak pernah mendengar ada informasi kenaikan gaji atau yang lain, Bapak. Baik. Namun, apakah kalian tahu bahwa kejadian itu pernah memicu kontroversi di kalangan rakyat? Kenapa bisa begitu? Karena kejadian itu mirip sekali pada saat peristiwa G30 SPKI yang memakai lagu genjer-genjer untuk kesenangan yang tidak pantas di atas penderitaan rakyat. Nah, betul banget. Banyak nih yang nggak tahu lagu genjer-genjer. Sebenarnya itu adalah lagu dari Banyuwangi yang lahir di masa penjajahan Jepang. Jadi mereka itu setelah peristiwa G30 SPKI, lagu ini itu dianggap tabu karena identiknya itu dengan stigma komunis. Nah, kenapa sih bisa begitu? Yuk kita bahas lebih jauh. Kita perlu tahu dulu nih, sebenarnya apa sih itu lagu genjer-genjer? Nah, genjer-genjer adalah lagu yang diciptakan oleh Muhammad Arif pada tahun 1942. Jadi, di masa pendudukan Jepang, lagu ini menggambarkan kehidupan rakyat Banyuwangi yang terintimidasi, yang tertekan oleh Jepang. Nah, maka mereka terpaksa makan daun genjer akibat kelaparan. Nah, hal ini juga dimaknai sebagai bentuk proses terhadap penjajahan. Nah, lagu ini mulai populer ketika Muhammad Arif masuk ke Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat. Oh, jadi pada awalnya tuh lagu ini emang murni lagu rakyat ya, bukan lagu politik. Benar, lagu ini pada awalnya memang lagu rakyat, namun berkecimpung dengan politik karena lagu ini tuh dipopulerkan pada masa Orde Lama sama PKI. Sempat dinyanyikan juga di RRI, TVRI, terus diaransemen oleh musisi ternama kayak Bing Slamet, Lilis Suryani, gitu. Jadi gitu ya. Nah, untuk membedah lebih dalam, kita kedatangan seorang narasumber nih yang bisa dikatakan
ahli dalam bidangnya, yaitu teman kita sendiri adalah Asar. Boleh Asar kami persilakan. Iya iya ya, terima kasih ya. Lagu Genjer-Genjer memang menarik karena ia menjadi korban dari pertarungan politik Orde Lama dan Orde Baru. Dijelaskan gimana tuh Sar gitu, kenapa sih yang lagu awalnya lagu rakyat ini bisa dianggap sebagai lagu PKI gitu? Oke, saya akan menjelaskannya ya. Jadi, pada awalnya tuh masyarakat tuh mengenal lagu ini pada saat PKI sedang berkampanye untuk menyuarakan ideologi mereka, sembari memutar lagu Genjer-Genjer. Karena hal itulah menjadi titik awal orang-orang mengenal lagu ini. Jadi gitu. Terus gimana sama isu yang bilang bahwa lagu ini tuh diputar pada saat peristiwa G30 SPKI? Jadi tuh ada versi yang mengatakan bahwa lagu ini tuh diputar saat penyiksaan para jenderal. Meski tidak ada bukti yang kuat, yang jelas nih setelah tahun 1965, Orde Baru menggunakan lagu ini sebagai simbol untuk memerangi PKI. Mereka bahkan memelesatkan liriknya menjadi jenderal-jenderal untuk memperkuat narasi itu. Jadi alasannya itu lebih karena alasan politik ya, bukan karena larangan dari makna lagu itu sendiri. Tepat sekali, lagu ini dilarang dianggap karena sebagai bagian dari budaya PKI. Siapapun yang menyanyikannya bisa dituduh sebagai komunis nih. Bahkan rakyat kecil pun, terlebih yang terpencil, yang nggak ada sangkut pautnya pun dituduh sebagai komunis. Sehingga lagu ini dilarang karena lagu ini identik sekali dengan PKI. Ini tuh bentuk politik ingatan. Orde Baru ingin menghapus semua simbol yang terkait dengan PKI, termasuk yaitu lagu Genjer-Genjer itu. Tapi itu di era sekarang itu apakah stigma itu masih kuat ya? Masih dong. Meski tidak dilarang secara resmi lagi, lagu Genjer-Genjer masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat. Itu sebabnya nih video DPR itu yang joget-joget dengan lagu ini menimbulkan kontroversi. Bagi sebagian orang, ini dianggap mengganggu memori kolektif yang udah dibentuk oleh Orde Baru. Jadi makna kesimpulan dari kasus ini tuh yang bisa kita petik tuh apa ya, Sa? Jadi tuh lagu ini bahwa Genjer-Genjer itu menurut cerita Orde Baru yang keliru digambarkan sebagai pesta pora rakyatnya yang menderita. Sedangkan joget DPR dianggap sebagai senang-senang saat rakyat lagi susah secara ekonomi. Jadi hubungannya bukan karena lagunya sama jogetannya yang mirip gitu loh. Tapi karena keduanya sama-sama bikin orang kesel. Merasa ada yang pesta di tengah penderitaan rakyat. Ini cuma kesan yang muncul di benak publik, bukan hubungan yang benar-benar ada. Genjer-genjer adalah contoh nyata bagaimana sebuah lagu bisa direbut maknanya oleh kekuasaan. Tapi di sisi lain, ini juga mengingatkan kita untuk kritis terhadap narasi sejarah yang dibentuk oleh rezim tertentu. Jadi gitu ya. Terima kasih banyak ya, Sar, atas penjelasan. Ya, teman-teman, sekarang yang kita tahu, Genjer-Genjer itu bukan sekedar lagu atau tarian saja. Ia adalah saksi bisu sejarah Indonesia yang penuh dengan makna. Nah, jadi guys, makanya kita harus lebih bijak dalam mempelajari sejarah. Jangan kita terlalu berpihak sama satu oknum gitu.